Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kompak, kita ulangi lagi. Menjawab salam itu hukumnya apa, anak-anak? Wajib. Tapi kalau memberi salam hukumnya sunnah ya. Kalau menyampaikan salam, uluk salam itu hukumnya sunnah. Kalau menjawabnya hukumnya wajib. Ustazah ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita ada di peringatan yang besar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, yang dimuliakan Allah, teman-teman alim alamah, asatid asatidah, dan juga kepada adik-adik, teman-teman, anak-anakku, putra-putri, siswa-siswi SD Plus Rahmat yang insya Allah kalau sudah hadir di majelis ini, kalau sudah datang di masjid untuk memeriahkan peringatan Isra Mi'raj, insya Allah Allah akan memberikan berkah. Nggih, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, hari ini kita memperingati apa? Isra Mi'raj. Nggih. Isra Mi'raj itu ada di bulan apa? Februari ya. Februari. Sebetulnya bukan Februarinya, tapi bulan Rajab. Ya, pada bulan Rajab. Cuman kebetulan bulan Rajab di tahun ini bertepatan pada bulan Februari. Anak-anak tahu doa pada bulan Rajab itu? Ada yang sudah tahu, hafal? Belum? Doa pada bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kita ulang lagi, yang sudah bisa, yang sudah hafal boleh ikut membaca, nggih. Allahumma barik lana fi Rajab bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Barakallah ya. Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah kami, berikanlah berkah kepada kami. Ya. Fi Rajaba, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami Ramadana, pada bulan Ramadan. Pinter. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah segala dosa kami. Nggih. Jadi kita di bulan Rajab ini dipertemukan dengan momen luar biasa namanya Isra Mi'raj. Kemudian nanti setelah bulan Rajab kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban nanti kita berjumpa dengan momen yang sangat besar, yang luar biasa juga, namanya
Apa? Nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini, nggih. Nah, setelah pada bulan Sya'ban kita menjumpai bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada peristiwa luar biasa, ada peristiwa yang sangat besar namanya apa di bulan Ramadan? Nuzulul Quran. Makanya teman-teman, kita membaca doa itu untuk apa? Supaya Allah nanti tetap mempertemukan kita ya dengan bulan-bulan tersebut, dengan bulan-bulan yang mulia, nggih. Kita kan nggak tahu, barangkali sama Allah setelah kita memperingati Isra Mi'raj, Allah mau mengambil nyawa kita, kan tidak tahu. Oke ya. Sekarang coba siapa yang bisa membacakan doa bulan Rajab? Acungkan tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nggak boleh ragu-ragu. Yang mau silakan, ayo angkat tangan. Mas Rama loh yang angkat tangan. Mas Rama 3E angkat tangan loh. Ayo yang lain. Sinten sing purun maju ke depan membaca doa bulan Rajab. Sinten? Ada yang mau? Nggak ada. Nggak ada. Mbak-mbak nggak ada yang bisa. Mas-mas mboten wonten sing saged. Ayo Mas Abdal silakan. Ayo, siapa yang mau? Oh, Mas Azhar, ayo dibantu Ustazah Mas Azhar. Ayo. Belajar percaya diri. Ustazah Bien di depan kayak gini yo izin loh Cah, sama. Tapi sekarang yo wis biasa. Monggo Mas Azhar dibantu Ustazah. Enggak usah pakai lagu, enggak apa-apa, biasa aja. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ini artisnya. Yuk. Semuanya dulu bisa dengarkan teman kita dari 4C. Ayo baca doanya sakit Mas. Ya. Firo Jaba. Sya'bana. Terus Wabaligna Ramadana. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih ya Mas, boleh. Jadi berdoa itu bentar ya. Jadi berdoa itu kita khususkan kepada Allah, direntekkan di hati kita. Jadi tidak hanya diucapkan saja. Allahumma ya Allah. Jadi harus tahu artinya biar kita semuanya mantap berdoanya. Allah juga mengabulkan doa kita. Tetap jalan dia. Oke ya, teman-teman, kita lanjut terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apakah menurut kalian Rasulullah itu moro-moro diutus Gusti Allah? Muhammad, ayo tak utus untuk naik ke Sidratul Muntaha, apa ya gitu? Enggak. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya, yang mungkin kita sebagai manusia itu tidak akan bisa melewatinya. Nggih. Jadi sebelum Rasulullah mendapat perintah untuk naik ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah mendapat cobaan yang sangat luar biasa, ya. Jadi waktu itu Rasulullah kan awal-awal berdakwah nih di Mekah, ya. Rasulullah ini awal-awal berdakwah di Mekah. Kira-kira penduduk kota Mekah menerima enggak dakwahnya Rasulullah? Enggak. Kenapa? Ya karena itu baru, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy yang mayoritas ada di kota Mekah itu, mereka masih pada zaman jahiliyah, mereka belum tahu. Nggih. Akhirnya Rasulullah itu hanya punya 2 pelindung waktu itu, hanya punya 2 teman, 2 keluarga, yaitu pamannya siapa namanya? Abu Thalib dan istrinya yang setia Khadijah Al-Kubro.
ya. Jadi saat Rasulullah dicaci maki sama orang-orang Mekah, ya, sama orang-orang kafir Quraisy itu, Rasulullah masih dilindungi oleh Abu Thalib. Begitu juga ketika pulang ke rumah capek, yang menenangkan itu juga hanya Khadijah Al-Kubra. Dan Allah memberikan cobaan yang besar. Dua orang ini, beliau dua ini, Khadijah Al-Kubra dan Abu Thalib, diwafatkan sama Allah dalam tahun yang sama, di jarak yang dekat, di tahun itu. Bayangkan kalau kita tiba-tiba orang terdekat kita, keluarga kita dalam 1 tahun itu dua-duanya diambil sama Allah, bagaimana rasanya? Ya, ya sangat sedih sekali. Waktu itu Allah mengambil Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu diwafatkan sama Allah. Itu cobaan yang besar sekali, sehingga waktu itu, hari itu terkenal dengan Yaumul Huzni, hari yang paling sedih dalam hidup Rasulullah, ya. Nah, kemudian Rasulullah kan dicaci maki, tidak diterima di kota Mekah. Rasulullah mendapat secercah harapan, ya, untuk berdakwah di suatu negeri, ya, dengan harapan nanti orang-orang itu akan menerima dakwah Rasulullah, yaitu di negeri mana? Di kota Thaif, namanya Thaif, ya. Jadi di kota Thaif ini Rasulullah itu berharap nanti dakwahnya diterima, terus orang-orangnya welcome, welcome iki menerima dakwahnya Rasulullah, nggih. Nah, tapi apa yang terjadi? Jadi Rasulullah waktu ke situ bersama sahabatnya, namanya kalau nggak salah siapa ya? Zaid bin Harisah, bukan? Zaid bin Harisah waktu itu bersama beliau. Nah, ternyata anak-anak, apa yang terjadi di Thaif? Rasulullah datang tidak disambut dengan baik, tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, tidak disambut dengan marhaban jadal Husain, enggak. Tapi justru dilempari batu, dilempari apa itu? Tulang unta, dilempari kayu, sampai sukunya Rasulullah, kakinya Rasulullah itu berdarah. Ya, jadi wis ndek Mekah itu dilok-lokne, dicaci maki, nggih. Dicaci maki, kemudian berharap nanti dakwah ke Thaif disambut dengan baik, ternyata tidak. Bahkan sahabatnya itu Zaid itu menghalang-halangi batu yang dilempar-lempar, terus kayu yang dilempar-lempar ke Rasulullah, itu sampai kepala bagian belakang ini juga ikut berdarah, Mas, Mbak. Sampai ikut berdarah. Kakinya Rasulullah juga berdarah, sendal terompahnya Rasulullah itu sampai basah terkena darah. Ya, sudah di Mekah itu tersakiti batinnya Rasulullah, pindah dakwah ke Thaif, dilukai, disakiti sama penduduk Thaif. Nah, setelah itu Rasulullah bersembunyi di balik bukit. Bersembunyi di balik bukit. Jadi di sana bentuknya itu masih bukit-bukit gitu ya, bukit Thaif. Bersembunyi di balik bukit, malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, jika setetes saja darah yang ada di kakimu itu menetes di tanah Thaif, maka malaikat Jibril akan membumi hanguskan Thaif. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung dilap sikile, dilap, ojo sampai netes. Ya. Nanti kalau netes, malaikat Jibril akan menghancurkan Thaif, ya. Langsung dilap itu biar gak netes ke tanah Thaif, ya. Jadi akhirnya setelah yang dilakukan Rasulullah itu, kemudian datanglah Malakul Jabal. Malakul Jabal, malak itu malaikat ya, Jabal itu gunung. Jadi waktu itu setiap yang ada di bumi ini Allah itu mengutus khusus malaikat untuk menjaga. Gunung itu ada yang menjaga, ya. Terus tapi jangan dikira seperti ini ya. Aku besok pengen ketemu malaikat, mari Isra Mi'raj, besok kan libur. Ke gunung sama bunda goleki malaikat, enggak ya, enggak ketemu.
sampai berbulan-bulan bertahun-tahun nggak bakal ketemu karena hanya orang yang khusus saja, orang yang spesial seperti Rasulullah yang bisa melihat malaikat. Jadi malaikat itu matur begini ke Rasulullah, Muhammad, menurut panjenengan jabal mana di kota Mekah yang paling besar? Ya. Jadi di kota Mekah waktu itu ada ada dua bukit yang sangat besar ya. Namanya Jabal Abu Qubais sama Jabal Kuwaikian. Dua jabal itu sangat besar, tapi malaikatnya bertanya ke Rasulullah, jabal mana yang paling besar? Nanti jabal yang paling besar itu akan aku cabut, aku limpahkan kepada penduduk Taif agar mereka tidak bisa menyakitimu lagi, melukaimu lagi, ya. Jadi begitu sayangnya ya, begitu hormatnya ya para malaikat. Bahkan yang pertama bersolawat kepada Rasulullah itu siapa? Allah. Allah yang pertama bersolawat, Allah yang pertama mencintai Rasulullah itu Allah sendiri, ya. Siapapun, jadi malaikat itu juga sangat sayang kepada Rasulullah sehingga gunung itu mau dicabut, ya. Kok iso gunung kok dicabut? Nggih saged. Kalau Allah berkehendak nggih saged, apapun ya bisa terjadi. Itu bukan tidak masuk akal ya. Itu masuk akal, cuman akal kita yang tidak bisa menjangkau. Ya. Mata kita ini terbatas. Ustazah mek iso ndeloki luar masjid, paling jauh ya luar masjid sampai sana luar masjid. Tapi di posisi ini Ustazah nggak bisa melihat dalamnya kelas 4A, kelas 4B nggak bisa, kedang-dangan tembok. Berarti mata kita terbatas, telinga juga terbatas. Di sini Ustazah bisa mendengarkan, oh cah iki lak diceramai ngomong ae, oh cah iki lak diceramai ngerasani kancane, ya. Tapi Ustazah nggak bisa dengar percakapan teman-teman atau tausiah yang ada di halaman, di selasar Ustazah nggak bisa dengar karena telinga kita terbatas, karena kita makhluk Allah, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita juga terbatas, seperti peristiwa Isra Mi'raj gak masuk akal. Mosok mek perjalanan semalam berkilo-kilometer, ya. Tapi ya itu akal kita yang belum saged menerimanya, bukan tidak masuk akal itu. Nah, setelah waktu di Taif itu, terus setelah Malakul Jabal tadi, malaikat yang mau mencabut gunung, mencabut bukit, mau dimblekne ke penduduk Taif, apa yang dikatakan Rasulullah? Lah, apalah? Tidak, no, ya. Jadi tidak. Fa'innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Mereka kan disebut sebelum Islam datang kan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka belum tahu. Rasulullah bilangnya gini, sebetulnya bisa jadi mereka itu tidak sengaja. Mereka kok gak ngerti moro-moro ada orang ngejak masuk Islam. Wong kita aja loh yang di halaman moro-moro, Mas menyembah berhala, lo kan ya wedi kabur, gak ngerti kan? Lah sama penduduk Taif juga gitu, mereka itu tidak tahu kata Rasulullah. Mereka itu nggak tahu, mereka itu nggak sengaja melempariku seperti itu. Nah, setelah itu Rasulullah melakukan yang namanya tawakal, tingkat tawakal tertinggi. Jadi Rasulullah itu matur gini, ya Allah, memohon maaf kepada Allah kalau kalau saya itu lemah, tidak bisa membuat orang Taif ini semuanya mendengarkan dakwahku. Kemudian Rasulullah bilang apa? Ya Allah, habis ini kulon jenengan saya engkau beri tugas kemana lagi? Apakah ke sana? Jenengan paringi dakwah kemana lagi? Saya ikhlas, saya ridho ya Allah jika harus dakwah terus diuncali meneh. Engko lek aku ngalih nang Kediri terus diuncali meneh karo watu sama kaca sama apa. Bahkan Rasulullah itu ridho loh, ikhlas menerima itu. Malah
matur ke Gusti Allah, malah meminta tugas itu. Ya, seketika itu terjadilah zilzal. Apa zilzal? Guncangan yang sangat dahsyat di Aras. Aras itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu membuat Aras itu terguncang. Dan setelah itu baru nanti karena kejadian itulah turun dawuh untuk Isra Mi'raj, yaitu asbabun nuzulnya. Nggih. Turunlah apa yang dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, jadi turunlah dawuh itu yang ada di surah Al-Isra yang dibacakan sama Mas Rama dan diterjemahkan sama Mas Rafif tadi, nggih. Nah, kira-kira dari dua kejadian ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, apa? Saat Abu Thalib sama Khadijah diambil oleh Allah tadi. Pelajaran pertama yang bisa diambil, kita itu boleh bergantung, boleh berlindung, boleh memiliki harapan kepada manusia, tapi harapan terbaik, perlindungan terbaik itu hanya Allah. Jadi waktu itu Rasulullah sangat merasa kalau Khadijah Al-Kubra sama Sayyidina siapa namanya Abu Thalib itu perlindungannya Rasulullah, padahal perlindungan terbaik itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh kalau ada masalah, Mas Zidan ada masalah, aku nanti cerita sama siapa? Aska. Mas Aska mungkin bisa mendengarkan, tapi Mas Aska tidak akan bisa mengeluarkan kamu dari masalah itu, ya. Kamu itu loh cerita sama temenmu ya akeh masalah, kok cerita nang kancane. Aku curhat ke ustadzah boleh, tapi jangan berharap yang lebih, ya. Karena perlindungan terbaik itu hanya Allah. Makanya waktu itu Allah mewafatkan dua perisai terbaik Rasulullah, Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, langsung diambil sama Allah. Biar itu untuk pelajaran, kalau perlindungan terbaik, harapan terbaik itu hanya kepada Allah. Nggih. Aku ditukari kancaku. Mungkin ustazah akan bisa membantu seperti ini. Tapi kalau kamu berceritanya sama Allah, ya, terus bergantungnya pada Allah, berlindungnya pada Allah, kamu akan menemukan solusi yang paling baik. Nggih. Nah, hikmah yang kedua apa? Pelajaran apa yang kedua yang bisa kita ambil? Apa Mas Zidan, coba mengangkat tangan. Jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Ya, tidak boleh berburuk sangka. Ya, jadi maksudnya Mas Zidan di sini pelajaran kedua yang kita ambil, sifatnya Rasulullah itu loh. Wes dilok-lokne penduduk Mekah, wes diantemi sama batu, diantemi sama tulang onta, diantemi sama kayu, kok sek mendoakan. Itu orang lain loh, bukan keluarganya, bukan tetangganya, bukan sahabatnya. Kamu aja lo lak ditukari kancane lak bales, nggih toh? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil ini, tidak selalu ada teman mencaci kita balas dengan mencaci. Ndak, nggih. Tidak selalu teman kita nonjok kita balas nonjok. Enggak. Karena berarti artinya kamu dan temanmu itu sama aja, podo wae. Nggih. Jadi Mbak Alona dilokne ambek Mbak Nawa, ya. Saya kasih contoh ya, karena duduknya jejer. Jadi jangan tersinggung, ini cuma umpama, ya. Mbak Alona tukaran ambek Mbak Nawa. Aku lo dilokne, aku dituduh mencuri. Ya sudah, tanggapi dengan baik, gak usah genti nyolot, ya.
Berikan umpan yang baik, berikan respon yang baik. Itu yang diajarkan Rasulullah. Lah kalau kamu ditonyo kancane, tadi aku sholat softku diroyok kancaku, yo tak tonyo. Lah kamu ganti nonyo, berarti kamu bukan umatnya Rasulullah. Kamu tidak meneladani, ya. Jadi tidak hanya kita dengarkan, tapi diteladani, dilakoni. Nggih, paham nggih? Yang ketiga, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita menginginkan sesuatu, seperti Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, itu enggak serta-merta teman-teman, pasti ada ujiannya. Kamu mosok kalau dapat nilai 100 gak enek ulangannya, kan gak mungkin. Ya, kamu kalau dapat nilai 90 masa enggak ada yang kamu kerjakan, kan gak mungkin. Ya toh. Jadi kalau kamu nanti sewaktu-waktu ketika dewasa ingin menjadi orang yang sukses, Mas jangan buat mainan, Mas. Jangan buat mainan. Jika kamu saat dewasa nanti ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengusaha, kalau Allah memberikan cobaan, yaitu fitrah, yaitu biasa. Memang Allah memberikan cobaan kalau kamu ingin derajatmu lebih tinggi. Ya, kalau kamu pengen naik tangga, ya harus ada usahanya. Nggih. Ya, jadi harus ada usahanya. Tidak semerta-merta moro-moro kamu sukses, moro-moro duitmu akeh di omah nggih mboten. Nggih. Jadi itu pasti ada usahanya. Sampai sini fahimtum? Fahimna. Ini kamu beruntung loh bisa berkumpul di sini, itu beruntung. Nggih. Ini tuh diibaratkan taman surga. Kita bisa mendengarkan apa yang mungkin yang kamu tahu bisa kamu ingat lagi, mungkin yang kamu nggak tahu kamu bisa tahu, ya. Walaupun karo merem-merem, ya, walaupun sambil ketiduran, itu berarti ceramahnya merasuk ke dalam hati. Nggih. Nah, setelah itu, setelah pulang dari Taif, ya, jadi Rasulullah itu di balik bukit tadi itu beliau di situ, kemudian perjalanan pulang beliau menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Beliau itu merupakan bibinya Rasulullah, ya. Nah, setelah itulah Rasulullah melaksanakan bukan sholat sunnah, ya, sholat 2 rakaat. Loos, kan belum Isra Mi'raj kok sudah ada sholat, ya. Itu warisan dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi tata cara sholatnya belum seperti kita. Ada Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya belum. Ya, belum seperti itu. Tapi ada sholat yang sudah diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yeah. Nah, makanya kita dari pelajaran tadi, makanya kita kalau disakiti teman kita, hindari dengki, hindari hasad, hindari iri, hindari marah-marah sama temannya, tahan emosinya. Semua itu ada di mana? Dengki, amarah, iri itu ada di mana? Ada di segumpal yang ada di tubuh kita. Wa idza fasadat fasada kulluh, ya. Apabila dia itu rusak, maka seluruh tubuh kita rusak. Yang menggumpal ini loh. Jika yang menggumpal ini wa idza saluhat, ya, apabila dia baik, segumpal ini baik, maka seluruh tubuhmu akan baik. Apa segumpal itu? Wahyal qalb, hati, ya, hati. Jadi hati ini, kalau hatimu baik, ya, kalau hatimu itu baik, pasti seluruh tubuhmu juga akan ikut baik. Kalau hatimu tidak baik, kotor, maka seluruh tubuhmu juga akan kotor. Rasane pengen sing elek-elek, pengen meri, pengen dengki, ya. Nah, kata Allah, huwallazi anzala sakinah. Gimana kalau kita itu biar nggak kayak gitu Ustazah, biar gak gampangan nesu-nesu, biar gak gampang meri, enak mas kayak oleh jajan, aku gak oleh, ya, biar gak gampang dengki, gak gampang iri. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana caranya?
Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Allah lah yang bisa menurunkan ketenangan dalam hati manusia, yang bisa menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Terus piye ustazah caranya agar hatiku tenang? Gimana caranya? Ada yang tahu? Gimana caranya biar hati kita tenang? Dijegal kancane meneng ae. Apa iso? Gimana caranya? Caranya bagaimana? Bagaimana Mbak Hana? Nah, sahih, betul sekali. Mengingat Allah itu bahasa Arabnya zikrullah, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi berzikirlah, dengan berzikir kepada Allah hati kita akan merasa tenang. Bagaimana berzikir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, semuanya bisa ya, berarti semuanya ini insya Allah ahli zikir. Kalian kan hafal. Jadi kalau sewaktu-waktu ada masalah menghampiri, ada cobaan menghampiri, cobalah untuk berzikir. Tidak hanya di mulut lah, tapi juga tanamkan dalam hati. Ya, tanamkan zikir itu ke dalam hati. Zikrullah itu mengingat Allah. Nggih. Nah, setelah Rasulullah tadi pulang dari Taif, ya, jadi Rasulullah itu kira-kira pulang dari Taif itu dalam keadaan bagaimana? Apakah marah-marah? Apakah senyum-senyum sendiri? Bagaimana? Ikhlas. Jadi Rasulullah itu mari diantem itu loh, hatinya malah tenang. Aneh ya. Aneh. Ustazah apa iso ngono kuwi? Ya. Bisa kalau kita mau meneladani Rasulullah. Ya, bisa, pasti bisa. Ya kalau kita mau berusaha bertawakal. Nah, setelah pulang dari Taif itu, perjalanan pulang, beliau itu membaca Al-Quran di rumahnya Sayyidah Maimunah. Nah, saat itulah turun surah di juz 29 namanya surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Nah, banyak yang hafal loh. Menurut cerita itu surah yang susah dihafal itu ya, yang gampang lupa itu kalau nggak dimurojaah. Jadi kalau ada surah jin, kira-kira jin itu ada apa enggak? Kalau ada surah jin dalam Al-Quran, berarti jin itu ada apa enggak? Ya ada, kalau sudah termaktub dalam Al-Quran, dalam firman-Nya Allah, berarti ada. Dan jin itu minnal muslimuna wa minnal qasitun. Mereka ada yang muslim, mereka ada yang Islam, ada yang kafir. Ya. Siapa jin-jin yang muslim itu? Minnal muslimuna siapa? Ulaika taharrau rasyada, mereka yang selalu mengambil jalan yang lurus. Dan siapa minal qasitun itu? Wa kanu li jahannama hatoba. Kanu li jahannama hatoba. Jadi jin yang kafir itu menjadi hatoba, bahan bakarnya api neraka. Jadi jin yang kafir kalau di Al-Quran menjadi bahan bakarnya api neraka. Mereka itu jin, kelihatan nggak kita lihat jin? Enggak.
ada lawang makhluk Allah yang gak kelihatan itu loh bisa. Nabinya ya tetap Nabi Muhammad ya. Jadi Rasulullah itu tetap nabinya semuanya ya. Jin yang gak kelihatan itu juga percaya sama Allah ya, juga percaya sama Rasulullah ya. Nah setelah itu ada malaikat yang suci ya, terbuat dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Ruh yang suci. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Terus kemudian ada tunggangan yang suci. Yakadul barku. Apa tunggangan yang suci itu? Buruk, kata Mas Haikal. Betul ya. Ada buruk. Buruk itu dari kata yakadul barku, kilat. Jadi memang lajunya itu secepat kilat. Cepat sekali. Ambek pesawat terbang kalah, gak ono apa-apane. Nggih, ambek kereta api kalah. Nggih. Terus kemudian ada jiwa yang suci, makhluk yang suci, nabi yang suci, tak berdosa. Kok bisa Ustazah tak berdosa? Iya, kalau dia berdosa, Allah langsung mengutus malaikat Jibril untuk menegurnya, untuk membersihkan hatinya. Nggih. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mereka bertiga, makhluk Allah tiga ini dikumpulkan jadi satu. Ada malaikat Jibril, ada apa tadi? Buruk ya. Terus ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus mereka itu untuk naik, untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram yang letaknya ada di kota Mekah. Kemudian mengendarai buruk dalam satu malam. Tidak ada satu malam ya. Satu malamnya itu sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang letaknya di negara Palestina. Itu jaraknya jauh sekali. Ya, jaraknya jauh. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah jauh. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat lagi, menjadi imam, dan yang menjadi makmumnya siapa? Nabi. Iya, para anbiya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, jadi Nabi Musa sing tongkate itu bisa membelah lautan, dan 600.000 kafir pengikutnya Raja Fir'aun itu tenggelam di dalamnya. Itu loh sengimami Rasulullah. Nabi Ibrahim yang menjadi makmum, yang waktu at-tahiyat itu, yang tahiyat akhir dibaca namanya 4 kali. Ya kan, yang waktu tahiyat akhir dibaca 4 kali itu namanya, itu saja juga menjadi makmum. Ya, jadi nabi-nabi, jadi Masjidil Aqsa itu masjid favorit ya. Jadi masjid favorit, nabi-nabi pengen sekali sholat di situ. Okay. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa, berangkatlah menuju Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh. Nggak ketujuh aja ya, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KB. Pada langit pertama Rasulullah bertemu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Didoakan sama Nabi Adam. Jadi Rasulullah menyapa Nabi Adam. Ya, menyapa Nabi Adam. Nggak pernah lihat, tapi kan Nabi Adam ada di pada pertama lahir kan ya. Pertama diciptakan sama Allah kan Nabi Adam. Di langit pertama ada Nabi Adam, didoakan sama Nabi Adam. Lanjut ke langit kedua, ketemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Sama mereka didoakan juga. Kemudian lanjut ke langit ketiga, bertemu Nabi Idris. Nabi Idris itu yang pertama kali menulis itu ya. Didoakan sama Nabi Idris. Setelah sama Nabi Idris didoakan, naik lagi ke langit ke-4, bertemu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling
Ganteng jare Mas Kian. Nggih, paling ganteng Nabi Yusuf. Nah, di langit itu Nabi Yusuf memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah dan mendoakan. Makanya Rasulullah itu juga tampan. Kemudian lanjut lagi ke langit ke 5. Bertemu siapa? Nabi Harun. Sama Nabi Harun didoakan, kemudian naik lagi ke langit ke 6. Bertemu siapa? Nabi Musa. Setelah langit ke-6 baru yang terakhir tiba di langit ke-7. Bertemu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Disitulah teman-teman ya letaknya Sidratul Muntaha ya. Jadi Rasulullah sampai di langit ke-7 nih. Kamu kene iki ya langit ke-7. Lah ndek kono iki, ndek Ustazah Anjar iki ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat pertemuan malaikat Allah ya. Jadi tempat sing sedeng buat sekitar 70.000 malaikat. Berarti sangat besar ya. Jadi saat Rasulullah naik ke langit ke-7 itu terlihat Nabi Ibrahim bersandar itu di Baitul Ma'mur. Rasulullah menyampaikan salam, menyapa. Kemudian Nabi Ibrahim mengantarkan Rasulullah menuju apa yang terakhir tadi? Sidratul Muntaha. Kenapa dibilang Sidratul Muntaha? Sidrah itu artinya pohon bidara, pohon bidara ya. Jadi sebuah pohon yang di situ Sidrah itu pohon bidara, Muntaha itu akhir. Dinamakan Sidratul Muntaha karena disitulah akhir perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Di Sidratul Muntaha itu ada pintu ya, pintu yang mana tidak ada satu makhluk Allah pun yang pernah melewatinya. Nah, disitulah terjadi percakapan antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percakapan antara Allah dan Rasulullah ada di situ. Percakapan tentang apa? Perintah sholat 5 waktu. Waktu itu gak langsung 5 cah sholate. Berapa? 50. Itu bukan 50 rakaat loh, tapi 50 waktu. Loh, setelah 50 waktu jam piroe sholate. Yo gak ngerti Ustazah belum tahu nglakoni. Nggih. Jadi kamu itu waktu itu sama Allah Rasulullah sama umatnya diutus untuk sholat 50 waktu. Wakeh kuwi. Terus waktu Rasulullah menerimanya sama Nabi Musa itu dibilangi ya, coba perhatikan kekuatan umatmu. Apa kira-kira kekuatannya Rasulullah sing modele kaya ngene-ngene iki? Lah sing ngrungokne ceramah karo merem-merem ngene iki iso salat 50 waktu. Nggih, kira-kira kok mboten. Akhirnya akhirnya Allah Rasulullah itu meminta untuk kortingan, keringanan hanya 5 waktu saja. Nggih, kira-kira kalau orang seperti kita bisa enggak naik nang Sidratul Muntaha kono? Enggak ya, mungkin bisa, tapi kita harus seperti Rasulullah gitu mungkin ya. Oke, teman-teman, halo. Halo. Sudah capek? Sudah. Capek nyapong, ngomong lo Ustazah, sampean lo mek duduk. Hah? Kamu lo mek duduk, selak pengen mam jajan iki. Nggih. Ya, sampai situ kisah tentang Isra Mi'raj. Ada yang bertanya, Nggak jadi, nggak usah bertanya. Nanti ada pertanyaan. Dan nanti yang mendengarkan dengan baik dapat hadiah dong. Ya, pasti. Ustazah Anjar sudah menyiapkan banyak sekali hadiah itu loh, bertumpuk-tumpuk. Terus Ustazah, stop. Ya.
Terus Us bagaimana yang nggak dapat hadiah padahal aku ngacung tapi